pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi ya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat beserta karunia diberikan, alhamdulillah. Pada Jumat siang bahagia ini, dengan iradah dan kudrah Allah titipkan, termanfaatkan bagi kita dalam rangka beramaliyah, berubudiyah, bertaqabbur ilallah. Mudah-mudahan hitungan menit kita akan melakukan salat Jumat secara berjamaah. Salawat barakah salam kita mohonkan kepada Allah, agar dilimpahkan kepada arwah jin kita, yakni beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Islam sebagai agama yang kita yakini, yang kita pegang teguh terhadap kebenarannya. Dia tidak hanya sebagai pelengkap, dia tidak hanya sebagai lipstik, dia tidak hanya sebagai penyempurna di dalam aspek kehidupan ini. Tapi sungguhnya Islam itu harus menjadi sebuah prinsip-prinsip dari segala aspek kehidupan kita. Artinya segala sikap dan cara hidup yang kita lahirkan di dalam kehidupan sehari itu harus diwarnai dengan nilai-nilai keislaman. Siapa diri kita, apa status jabatan yang kita sandang, maka lahirlah nilai-nilai Islam yang kafah. Untuk itu, apa yang mestinya kita lakukan setelah kita melewati Muharram ini? Setidaknya kita akan menguatkan konsep dasar itu dalam berkehidupan. Dalam satu ayat yang sangat dekat dengan baca dan hafalan kita, atau mungkin pernah terulang di dalam pemahaman kita, Allah menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulli hinin bi izni rabbiha wa yadribullahu amsala linnas la'allahum yatazakkaru.
Shadaqallahul azim. Ibrahim 24 dan 25. Bapak Saudara kaum muslimin saudara jemaah rahimakumullah. Pada itu Allah menyebut, tidakkah kamu perhatikan kalimatan thayyibah? Ya. Allah mengumpamakan kalimat yang benar itu, yang dimaksud adalah Islam. Kasajaratin thayyibatin asluha, bagaikan pohon yang baik. Sabitun wa far'uha fis sama, tu'ti ukulaha kalahinin biizni rabbiha. Saat akarnya terhujam kuat, daunnya rindang ke langit, lalu dia melahirkan buah yang lezat, nikmat dengan izin Tuhannya. Bapak Saudara kaum muslimin saudara jemaah rahimakumullah. Akar yang terhujam kuat itu adalah keyakinan di dalam berislam dengan sempurna, sehingga dia menjadi sebuah prinsip dan kepribadian yang kita sebut landasan kehidupan berakidah di dalam Islam. Kalau tidak tertanamlah nilai-nilai akidah Islam itu di dalam aspek kehidupan, maka yang putih menjadi hitam, yang hitam menjadi putih. Artinya hilang kebenaran sebagai barometer dalam kebenaran berislam, sehingga yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Artinya dia tahu itu larangan, dia tahu itu pantangan. Tapi sayang, saya akan menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah candu di dalam dia menjalankan. Hilang rasa takutnya di dalam berbuat keliruan. Hilang bahwa sungguhnya ada nilai-nilai sifat ketuhanan yang menjadi sebuah cahaya dalam kehidupan. Jadi berangkat dari sifat-sifat ketuhanan itu, setidaknya kita bicara hal-hal yang sederhana. 20 sifat yang terindikasi di dalam ketuhanan. Di antaranya kita bicara persoalan sami'un, basirun, dan alimun. Setelah kita mengatakan ada sifat qidam, baqa di dalam kehidupan. Bapak Saudara, makanya di saat anak kita baru saja masuk dia ke bangku SD, dia berlanjut ke SMP, dia sampai ke SMA, itu diajarkan di dalam pendidikan dan pemahamannya bahwa sungguhnya Allah itu melihat, Allah itu mendengar, Allah itu mengetahui apa saja yang diperbuat oleh makhluknya. Di sifat 20 itu menjadi bahagian dari akidah yang benar. Tapi di saat itu tidak lagi dimiliki oleh seorang individu yang namanya muslim, maka kekeliruan yang mereka perbuat seakan tidak ada pelanggaran di dalam amaliyah. Bapak Saudara, ini yang kita amati sejauh dan seluas pandangan dan pengamatan kita. Kenapa bisa ada seorang ibu melahirkan anak, yang pertamanya laki, yang keduanya perempuan, tapi pada akhirnya kedua anak ini menjadi
suami istri. Walaupun bapaknya berbeda. Jangankan menurut ukuran agama di dalam berislam, menurut tradisi budaya saja di dalam masyarakat Minang, itu sudah tabu rasanya. Pertanyaannya, kenapa bisa terwujud dan terjadi? Jawaban, kedua insan ini tidak lagi berislam dengan benar. Kenapa ada seorang laki-laki menikah dengan perempuan, 1 tahun kemudian dia dikaruniai anak atau keturunan perempuan, 15 tahun sesudah itu anaknya seukuran dengan maknya, tapi sayang, anaknya dapat musibah. Apa musibahnya? Dia hamil di luar nikah sampai melahirkan. Pertanyaan, siapa pelakunya dan yang memperbuat kezaliman itu? Jawabannya adalah laki maknya atau ayah kandungnya. Ini yang kita ingin kedepankan. Bapak Saudara, semuanya itu kita angkat, bukan ingin menapuk air di dulang, bukan ingin mencabik baju di dado, bukan mencancang daging di tengah alik, agar semua kehancuran itu menjadi mau'izah. Kafa bil maut wal mau'izah, kehancuran yang bergelimpang di tengah kehidupan kita, agar dia menjadi pembelajaran oleh umat ini. Satu sisi musibah memang, tapi selain kita katakan ini Allah memberikan cara-cara terbaik agar umat-umat yang lain mau menjadikan pelajaran yang besar. Bapak Saudara, malu kita kalau didengar oleh mereka-mereka yang di luar Islam. Ada wadah pendidikan tapi kemungkaran ada di dalamnya. Orang awak di Minang menyebut dengan istilah pagalon makan tanaman. Dititipkan anak generasi pendidiknya agar dia menjadi manusia yang berkarimah. Tapi sayang, semuanya berujung dengan kemaksiatan. Pelakunya adalah pendidiknya. Sedih dan miris kita mendengar berita-berita miring yang berkembang di tengah-tengah kehidupan. Jawabannya, karena tidak benar akidah yang tertanam. Bukan dia tidak tahu itu dosa, bukan tidak tahu dia itu maksiat, bukan tidak tahu dia itu adalah laknatullah terhadap dirinya. Tapi sayang, seakan menjadi sebuah konsumtif dan kebiasaan di dalam beramal. Itu tidak dilakukan satu kali. Kalau orang silaf, kalau orang keliru mungkin satu kali dia berbuat salah. Tapi kalau sudah berulang kali perbuatan kezalimannya, itu artinya sudah maksiat yang dia pelihara dan dia lahirkan. Maka itu Allah menyebutnya, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan taibatan kasadatin taibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kalahainin biizni rabbiha. Tancapkanlah akidah yang benar itu di dalam berkehidupan. Tumbuhkanlah batang dan daunnya yang rindang ke langit. Lahirkanlah buah yang segar, nikmat, lezat, agar dia bisa menjadi rahmatan lil alamin.
Tapi kalau Islam hanya sebagai pelengkap, Islam hanya sebagai identitas, tidak menjadi sebuah amaliyah, renungan dan pembelajaran, maka kita katakan inilah mewarisi gaya hidup jahiliyah yang berkepanjangan. Kita menolak dan sangat tidak menerima berbagai kemunculan, bukannya sekedar isu, tapi fakta yang bertolak belakang dengan kebenaran Islam. Dia mengaku Islam, dia mengatakan Al-Quran kitab sucinya, dia mengatakan bertuhan kepada Allah, dia katakan Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah terhadapnya. Tapi dia bergelimang dengan cara-cara kemaksiatan dan kezaliman. Inilah yang kita tidak bisa menerimanya. Maka itu apa? Tanamkan akidah yang benar, Islam yang tangguh di dalam kehidupan umat. Maka ini barangkali yang kita dorong. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Adapun iman yang tumbuh di dalam kehidupannya harus terjadi perubahan. Islam bukan sekedar disebut-sebut, bukan pelengkap identitas dirinya, tapi harus mampu mewarnai sikap dan cara hidup lahir batin di dalam amaliyahnya. Sebesar apapun peluang, seindah apapun kehidupan, sesuai dengan keinginan syahwatnya, kalau satu kali diharamkan oleh Allah, maka selama hayat di kandung badan tetap sebuah kezaliman kalau dia lakukan. Bapak Saudara, kalau inilah konsep Islam yang ditanamkan di dalam berkehidupan, kita yakin itu. Makanya muncul ada kisah seorang laki-laki yang didatangi oleh perempuan di zaman para sahabat. Namanya Al-Jurid, gagah, tampan, rupawan. Hampir semua wanita gila-gila terhadapnya. Satu kali dikunjungi oleh seorang wanita yang kaya raya, yang dermawan, yang hartawan, bapaknya pejabat. Tapi dia datang dengan pakaian yang ala barat kepada Jurid. Apa katanya? Wahai laki-laki, Anda tahu tentang kegagahan, tapi apakah Anda tak tahu tidak ada wanita yang paling cantik di wilayah ini? Sayalah wanitanya. Anda butuh apa? Maka saya berikan, asalkan Anda mau berhubungan dengan saya. Apa jawab laki-laki yang tangguh ini? Saya sederhana, tapi di mata saya engkau bukanlah yang tercantik. Engkau adalah orang yang terjelek menurut saya. Yang tadi pakaiannya lengkap, hari ini dia pangkas pakaiannya. Yang tadi dia tutup auratnya, hari ini dia hampir bertelanjang bulat mendatangi Jurid. Dan dia mengulangi perkataan yang sama. Apakah engkau tidak tergila melihat poras wajah dan bodiku? Hari ini tidak ada orang lain kecuali kita berdua. Silakan. Demi engkau saya siap untuk menjalin kebersamaan. Tapi laki itu tetap menjawab, kalau kemarin saya lihat engkau masih baik, tapi hari ini engkau adalah yang paling jelek di mata saya. Akhirnya dengan kesal wanita itu meninggalkan Jurid. Lalu apa jawabannya? Wahai Jurid, kenapa Anda menolak laki-laki yang cantik, rupawan, seksi di dalam segala aspek? Jawaban Jurid, wanita yang terbaik dalam hidup saya bukanlah wanita bertelanjang, bukan wajahnya yang cantik, bukan kulitnya yang mulus, bukan hartanya yang berlimpah, tapi yang tercantik dalam hidup itu adalah akhlak, kepribadian, iman dan akidahnya yang terpelihara. Mungkin wujudnya tidak begitu indah, tapi sikap dan moralnya yang mulia.
Bapak Saudara, rasa-rasanya menjadi laki-laki sejurek untuk hari ini sulit kita mencarinya. Tapi bukan tidak ada arti peluang bagi kita menjadi seorang muslim yang benar, memelihara aib dari segala kemungkaran hidup ini. Oleh karenanya, kata kunci di dalam mengembangkan sikap hidup dunia semakin hari semakin cantik, penuh dengan berbagai seksi, bisa dari segi ekonomi, bisa dari segi sosial, bisa dari segi jabatan, bisa dari segi segala-galanya. Tapi sebagai seorang muslim yang benar imannya, akidahnya, benar ibadahnya, benar akhlaknya, tidak akan pernah silau dan sirna dengan persoalan dunianya. Tapi dia akan menjadi wanita laki-laki yang terindah di dalam komitmen konsisten terhadap kebenaran Islamnya. Inilah Pak Saudara yang ingin kita dorong umat ini, bagaimana menjadi manusia muslim yang benar, bukan menurut kecerdasan akalnya, bukan menurut keindahan nafsunya, tapi menurut pengendalian iman Islam yang sempurna di dalam kalbunya. Mudah-mudahan Jumat yang sangat sederhana menjadi sebuah renungan sehingga bermanfaat untuk kita pahami dan menjadi sebuah kepribadian di saat kita mengamalkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.